Salah satu program daripada, mohon maaf, program daripada pluralisme adalah mengumpulkan semua agama-agama di dalam satu pondok, Pak. Di pesantren lintas agama. Diasuh satu, ada pendetanya, ada kiainya, ada juga dari agama-agama yang lain. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, ini adalah program pluralisme, mengakui kebenaran agama-agama yang lain. Tapi kalau kita dituntut mengakui kebenaran agama-agama yang lain, itu yang disebut dengan pluralisme dalam agama. Salah satu programnya adalah menunjukkan kepada kita semua bahwa semua agama itu semuanya sama. Sama-sama benar, hanya saja jalan menuju Tuhan itu berbeda. Kira-kira sesat apa tak sesat? Masalah apa tidak? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di maghrib ini Allah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya dan keberkahannya kepada kita semua. Amin. Insyaallah kita semua istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan. Berkata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi, dalam satu hadis kata Nabi begini, man kanat lahu mazlamatun li akhihi falyatahallalhu minha. Kata Nabi, barang siapa yang merasa punya dosa sama kawan-kawan dia, sahabat dia atau sesama manusia, falyatahallalhu minha. Kata Nabi, mintalah kehalalan daripada mereka agar ibadah kita ini diterima oleh Allah. Oleh karena itu saya sampaikan mohon maaf lahir dan batin Bapak Ibu semua. Itu dia. Ini dibuka dengan hadis biar agak tenang sedikit. Siapa tahu ada yang kemarin sakit hati bisa aman sekarang insyaallah, mudah-mudahan. Karena kata Nabi hadis ini masih koma. Kalau dilanjutkan hadisnya gini, kata Nabi hadisnya gitu. Kalau seandainya orang tersebut punya masalah, punya cacat terhadap orang lain atau menzalimi orang lain dan tidak minta maaf kepada orang tersebut, kata Nabi, Allah ambil pahala orang yang menzalimi tadi diberikan kepada orang yang dizalimi. Kemudian Nabi sampaikan, fa in lam yakun min hasanatihi, kalau ternyata orang yang menzalimi ini tidak ada kebaikan yang dia miliki, fa ukhidat sayyi'atuhu faturiha alaih, diambil kejelekan orang yang dizolimi tadi, maka diberikan kepada orang yang menzolimi tadi. Nah, ini dia, makanya jadi manusia bangkrut awak. Jadi kalau satu orang aman awak, masih bisa kita datang, Pak tadi minta maaf, selesai satu orang. Tapi kalau 10 orang, nah ini kan masalah. Kalau seandainya 10 orang bersaksi, ya Allah si Ridwan pernah menzolimi kami gitu. Itu na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan dengan adanya saling memaafkan, insyaallah falyatahallalhu minha, kata Nabi, saling memberikan maaf antara satu dengan yang lain biar kita sama-sama kembali kepada yang baik insyaallah. Nah, itulah tujuannya kenapa yang disebut dengan halal bihalal itu. Falyatahallalhu min, kata Nabi, agar mereka saling meminta antara satu dengan yang lain kehalalan atas perbuatan yang pernah mereka buat.
Artinya minta maaf kalau ada salah. Kalau tak ada salah, alhamdulillah. Baik, malam hari ini Bapak Ibu saya ingin mengangkat satu hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini cukup fenomenal di dalam pembahasan al-ahadis al-yaumiyah. Hadis-hadis hari-hari. Disampaikan oleh Nabi. Kata sahabat Nabi begini, bainana nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Langsung kita terjemahkan. Ketika kami bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi safarin, dalam perjalanan. Idz nazzalna manzalan. Turunlah kami di satu tempat. Fa minna man yadribul khaba' wa minna man yantadal wa minna man huwa fi jasratihi. Ketika kami berhenti di satu tempat, ada sebagian di antara kami, ada yang membangun tenda, membersihkan tenda, ada yang membersihkan anak panah, ada yang kemudian membersihkan sepatu dan lain sebagainya. Idznada munadan Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu jami'ah. Ketika kami sedang asyik duduk, tiba-tiba ada panggilan. Panggilan itu yang disebut dengan azan. Tapi di sini Nabi tidak menggunakan kalimat azan. As-salatu jami'ah. Ada panggilan, yuk salat berjamaah, kata Nabi. Fajtama'na faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam fa khatabana faqala. Kemudian kami berkumpullah bersama Nabi. Kemudian Nabi berdiri dan menyampaikan beberapa perkataan kepada kami. Faqala, in lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaih an yadulla ummatahu ala an ya'lamahu khairan. Kata Nabi, tidak ada nabi sebelumku kecuali mereka menyampaikan kebenaran yang mereka ketahui dan mereka mengajak umatnya untuk melakukan kepada kebaikan. Wa yunzirahum ma ya'lamuhu syarran lahum, dan menyampaikan kepada mereka ini loh hal yang buruk dan mengajak kepada mereka meninggalkan keburukan tersebut. Wa inna ummatakum hadhihi ju'ilat afiyatuha fi awwaliha. Kata Nabi, kelak umatku atau setelahku, kata Nabi, umat-umat yang datang pada masaku dan setelahku, kata Nabi, mereka umat-umat pemula-pemula yang baik-baik. Wa inna akhiraha sayusibahum bala'un umur. Kata Nabi, tapi setelah itu mereka akan terkena musibah. Jadi yang disebut oleh Nabi, ada golongan-golongan yang selamat, golongan-golongan yang baik, awaluha, pertama-pertama saja. Kalau kita rangkum dalam hadis yang lain, kata Nabi, khairu qarnin qarni, sebaik-baiknya masa saya, kata Nabi, pada masaku, kata Nabi. Pada masa sahabat, Nabi, thumma yalih, setelahnya sahabat, thumma yalih, setelahnya tabi'in, thumma ba'daha, kemudian tabi'in. Nah, ini masa-masa terbaik, Pak. Ini masa-masa terbaik. Orang-orang generasi-generasi terbaik. Nabi, pada masa Nabi ada sahabat, ada tabi'in, ada tabi'in. Bukan berarti setelah itu tidak baik. Ada baik, cuman bercampur dengan bala. Apa kata Nabi? Mereka yusibuhum bala'un wa umurun yungkirunaha. Kemudian ada persoalan-persoalan yang memang ada sebagian mereka ingkari dan sebagian lagi mereka hadapi. Taji'u fitanun fayudaqqiqu ba'duha li ba'din. Datang kepada mereka fitnah. Kemudian mereka saling berkata antara satu dengan yang lain. Fataji'ul fitnah fayaqulul mu'min. Kemudian datang lagi fitnah. Kemudian orang-orang beriman berkata, hadhihi muhlikati. Inilah yang akan menghancurkanku. Atau inilah masa-masa kehancuran. Thumma yankashif. Thumma taji'u fayaqulu hadhihi muhlikati.
Datang kembali kemudian hilang fitnah tersebut. Kemudian datang kembali. Kemudian mereka berkata orang beriman, ini kecelakaan. Ini kehancuran bagi umat muslim. Thumma yankashif, kemudian hilang. Faman ahabba minkum an yuzahzaha anin nar. Kemudian Nabi bilang, barang siapa di antara kalian yang ingin dijauhi dari api neraka, wa yudkhalal jannah, pengen dimasukkan ke dalam surga, falyudrikhu mautatahu, agar dia mengerti kematian dia, wa huwa mu'minun billahi wal yaumil akhir. Apakah dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah ataupun hari akhir? Wal ya'ti ilan nasi ma yuhibbu an yu'ta ilaihi. Kemudian wa man baya'a imaman fa'atahu safqata yadihi wa samrata qalbihi falyu'tihi mastata'a fa in jaa'a ahadun yunazi'u fadribu raqbatal akhar wa dzakaral hadis. Kata Nabi, kemudian hilang. Barang siapa yang ingin selamat, maka mereka berimanlah kepada Allah dan hari akhir. Maka akan datang pada satu masa kepada kalian manusia-manusia yang mencintai kalian, mengajak kepada kebaikan, dan ada manusia-manusia yang menjauh daripada kalian, bahkan ada manusia yang mengajak kepada kesesatan. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi, man baya'a imaman, barang siapa yang berbaiat kepada seorang pemimpin, kalau pemimpin tersebut mengajak kepada kebaikan, falyuti', maka baginya untuk mentaatinya. Tapi kemudian kalau mereka tidak mengajak kepada kebaikan, yunazi'uhu fadribu raqbatal akhar wa dzakaral hadis. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jika orang atau pemimpin yang kita baiat tadi justru mengajak kepada kemungkaran, maka kalau bahasanya di sini, lawanlah kemungkaran tersebut. Dalam riwayat yang lain, pukullah leher mereka. Bahasa lain ini bunuh. Nah, tapi kan kita tak mungkin bunuh nih. Nah, tapi ini nanti kita jelaskan. Yang ketiga kata para ulama pemahamannya, beruzlah atau menyendiri atau berlain. Keempat kata para ulama, tetap bersama dengan mereka jika kamu mampu. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita jelaskan Bapak Ibu. Dalam hadis ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kita beberapa poin. Poin yang pertama yang disampaikan oleh Nabi kepada kita, tetaplah bersama dengan jamaah. Bagaimanapun kondisinya, kata Nabi, tetaplah bersama dengan jamaah. Ini Bapak Ibu, tujuannya kenapa kita harus tetap bersama. Bersama siapa? Bersama orang-orang yang soleh dan orang-orang yang baik. Kenapa demikian? Karena kata Nabi, kalau balak dan fitnah itu datang menempuh umat muslim, maka sesungguhnya mereka akan tidak sanggup melawan kemungkaran dan fitnah tersebut jika mereka sendiri. Tapi kalau mereka bersama orang-orang yang soleh, berjamaah melawan, maka mereka akan kuat, kata Nabi. Disampaikan oleh Nabi dalam riwayat yang lain. Kata Nabi dalam riwayat yang lain, ada 7 golongan yang mendapatkan naungan kelak di surga. Di hari kiamat mendapat naungan. Siapa di antara 7 tersebut? Rajulani tahabba fillahi wa tafarraqa fillah. 2 orang saling mencintai karena Allah dan berpisah karena Allah. Apa maksudnya? Kita kembalikan kepada hadis yang pertama kita bacakan. Man kanat lahu mazlamatun li akhihi falyatahallalhu minhu. Kata Nabi, kalau mau cari kawan, carilah kawan yang baik, yang seagama dengan kita, yang mengajak kita kepada jalan kebenaran. Ada kawan-kawan yang tak mengajak kepada jalan kebenaran, banyak. Yang selalu condong mengantarkan kita kepada kemaksiatan, ada. Yang juga membawa kita kepada berbuat tercela, ya ada. Banyak. Kau tak mau berkawan dengan Kuan? Aku bukan tak mau, aku yang tak sanggup. Ente peminum khamar, ane tidak. Bukan berarti ane tak mau berkawan dengan kalian. Cuman ane yang tak sanggup kalau duduk bersama dengan kalian, imanku goyang.
Malah justru kita ikut-ikutan. Maka kata Nabi, "Falyukhallil man yukhalliluka 'alad din." Berkawanlah dengan orang pada aspek agama. Tuh, salah satu standar pertemanan, persaudaraan kita dengan orang lain adalah agama. Nah, ini penting Bapak Ibu. Nah, mengapa ini menjadi poin penting bagi Nabi? Karena kata Nabi, umat di akhir zaman itu akan menghadapi sekian banyak bala dan bencana dan fitnah. Kalau cuma sekedar bala, mungkin bisa diatasi. Tapi fitnah yang akan muncul di tengah umat manusia, kata Nabi, yang sifatnya fitnah ini justru membuat mereka ada yang terombang-ambing, ada yang mampu bersikap, ada yang terbawa arus, dan ada yang tidak bisa menjaga diri dia. Kemudian Nabi sampaikan, Nabi lanjutkan. Kata Nabi, pada masa-masa seperti ini, itu masa-masa di mana manusia berada pada posisi yang serba dalam kebingungan. Tidak jelas, kata Nabi. Apa maksudnya tidak jelas di sini? Semua orang mencari dan berpikir akan diri mereka sendiri. Nah, kita lihat Bapak Ibu sekarang. Sekarang ini setiap orang di antara umat muslim sedang berpikir tentang diri mereka dan keselamatan diri mereka sendiri. Nabi sudah kata Nabi begini, kelak di akhir zaman itu kata Nabi, setiap orang akan berpikir diri dia masing-masing. Tidak mau lagi dia berpikir tentang orang lain. Nah, ini kalimat ini saya ambil dan saya ungkapkan. Hari ini kita akan melihat manusia ibadahmu, ibadahmu, ibadahku, ibadahku. Urus urusan dirimu sendiri dan aku urus urusanku sendiri. Begitu orang zaman sekarang. Padahal begitu kata, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Nabi Allah bilang dalam Al-Quran, kalian masuk surga itu tidak sendiri. Masuknya bareng-bareng. Disinilah pentingnya Bapak Ibu jamaah. Nanti kita lihat di mana konteks jamaah itu kata Nabi. Yang disampaikan oleh Imam Samsuddin Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair tentang persoalan salat berjamaah. Tapi kata Allah dalam Al-Quran bukan hanya itu saja. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumar. Tapi masuk neraka juga bareng-bareng. Makanya iblis diberi jaminan oleh Allah sampai hari kiamat hidupnya, Pak, untuk mengajak sebanyak mungkin manusia menuju neraka. Apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Asnaful Maghrurin itu? Bahkan orang-orang yang tertipu itu ada dua golongan. Satu orang kafir, satu orang mukmin. Di antara orang mukmin itu ada 4 golongan. Satu ahli ibadah, yang kedua ahlul harta, orang yang cinta terhadap harta, yang kedua ulama, yang ketiga ulama, yang keempat ahlul mutasawwifin, orang-orang tasawuf. Keempat-empat ini disampaikan oleh siapa? Disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, mereka adalah kelompok-kelompok yang kelak bisa tertipu. Ahli ibadah saja bisa tertipu, apalagi yang tak ahli ibadah. Maka disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran tadi, kenapa poin penting jamaah itu? Kata Imam Samsuddin Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair itu, merujuk atau mengutip daripada pemahaman betapa pentingnya solat berjamaah, kata Imam Asy-Syafi'i. Bahkan dihakimi oleh Imam Asy-Syafi'i solat berjamaah itu wajib bagi laki-laki. Hampir sampai pada tingkatnya wajib. Bukan lagi tidak wajib, wajib. Kata mazhab Imam Syafi'i sebagian besar. Jadi kata mazhab Imam Syafi'i, salat berjamaah itu, salat berjamaah ini di dalam hadisnya kan tak disebutkan berjamaah. Tapi di mana, di masjidkah atau di rumahkah? Oleh para ulama dijelaskan yang dimaksud dengan berjamaah di situ di masjid. Kenapa kok harus di masjid? Agar terjalin persatuan antara satu muslim dengan muslim yang lain. Agar terbangun persaudaraan antara satu muslim dengan muslim yang lain. Apakah cuma sampai di situ? Tidak. Apa manfaat daripada jamaah tadi? Saling mengenal situasi dan kondisi sesama muslim. Coba Bapak Ibu bayangkan, pernah enggak Bapak Ibu bertanya kepada teman kita yang sama sholatnya bareng dengan kita, apa masalah di rumah? Gimana makannya, cukup enggak? Atau ada orang-orang yang tak mampu enggak di sekitar kita?
Itu tujuan Pak, membangun komunikasi yang baik antara satu muslim dengan muslim yang lain. Saling memperhatikan. Ketika kita sedang sholat, tahu-taunya ada kawan yang sering sholat bersama kita, dia tidak ada. Pernah gak kita bertanya, mana si fulan bin fulan, kok dia tidak ke masjid? Oh, si fulan bin fulan sakit. Apa yang harus kita lakukan? Hakul muslim alal muslim. Menjenguk orang sakit. Begitu cara Islam menjaga kedekatan antara satu muslim dengan muslim yang lain. Sehingga kata Nabi di dalam riwayat yang lain begini. Tidak beriman seseorang itu, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Tidak beriman seseorang itu, jangan ngaku beriman kata Nabi. Kalau dia tidak mencintai saudaranya, sama seperti dia mencintai diri dia sendiri. Ini berat apa tak berat? Berat sangat Pak. Berat sangat. Sekarang saya tanya, kita kembalikan. Bapak Ibu mencintai saudara kita. Cintai Pak? Kita mencintai saudara kan? Sekarang pertanyaannya, kalau dia tak ke masjid kita ajak tak? Kalau dia tak sholat kita ingatkan tak? Jadi kira-kira hadis ini cocoknya untuk ustadz atau untuk semuanya? Untuk semua orang beriman. Kalau cuma untuk para da'i, kalau cuma untuk para asatid, kalau cuma untuk para ulama, maka hadis ini tidak digunakan oleh Nabi, la yu'minu ahadukum. Tapi digunakan pada kalimat yang sempurna, yang khusus. Tapi ini kalimatnya tidak khusus Pak. Setiap orang yang beriman, jangan ngaku beriman kalau tidak cinta terhadap sesama. Pertanyaannya, kalau kita ngaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan ngaku cinta kepada sesama muslim, apa yang harus kita lakukan? Kalau dia tidak sholat, kita datangi Pak. Inilah konsepnya jamaah tabligh Pak. Yang harus Bapak Ibu pahami. Ini konsep betul ini. Nabi begitu dia kepada para sahabat. Kata Nabi, mana Marwan, mana Nuaiman, mana Zaid, mana Usamah. Ditanyain sama Nabi satu-satu. Sahabat Nabi banyak Pak, 60 lebih. Bahkan ada yang mengatakan 100 lebih. Pertanyaannya Nabi absenin tuh Pak. Kalau tak nampak sama Nabi, Nabi tanya. Ini tujuannya Pak. Kenapa imam harus balik menghadap? Kalau imam harus menghadap ke jamaah. Sunnahnya. Maju imam ke depan, tengok ke belakang. Bukan hanya sekedar persoalan mana yang tua, mana yang kuat, harus tahu jamaah. Bukan hanya itu saja. Bisa jadi ada jamaah yang pernah kita temui di sini dan sering dan kenal, tapi kok tidak ada dia. Untuk kita tahu. Maka jangan sampai imam tak kenal jamaah, ini susah juga nih. Kalau bisa imam kenal dengan jamaah, Oh, si fulan bin fulan tidak nampak. Selesai sholat tanyakan, mana yang rumah dekat dengan ini. Itu yang dilakukan Nabi. Iya, setiap selesai sholat Nabi tanya kepada para sahabat, mana fulan ibn fulan. Satu ketika Abu Bakar sakit, tidak sholat. Karena Nabi tahu Abu Bakar pasti berada di belakang Nabi. Satu ketika Marwan tidak sholat. Nabi tahu Marwan tidak jauh dari barisan Nabi. Satu ketika Zaid tidak berjamaah. Nabi tahu. Nabi tanya, mana Zaid? Mana Usamah? Sampai Nabi tanya begitu. Bahkan Nabi mencari tahu. Disampaikan oleh para sahabat. Si fulani bin fulan ya Rasulullah sakit. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Yuk kita sama-sama turun. Pergi ke rumah tersebut. Yuhibba li akhihi. Mencintai saudara dia. Di sini yang disebut oleh Nabi dalam hadisnya. Rajulani tahabba fillah. Mencintai atau saling mencintai karena Allah. Jadi jangan ngaku beriman. Kalau kita masih bisa hidup aman, sementara saudara kita di Palestina tersiksa. Di sini poin penting Pak. Poin penting. Apa poin yang lain? Kalau kita masih mengaku beriman, kita pasti sedih dan sangat merasa marah, merasa kecewa, sakit hati ketika melihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina dibombardir. Sekarang pertanyaannya, di mana basis kekuatan kaum-kaum Israel? Pada ekonomi. Ini saya kasih runut sedikit Bapak Ibu sejarah. Theodor Herzl, seorang pemuka Yahudi pada masa Sultan Abdul Hamid II,
datang ke hadapan Sultan Abdul Hamid. Di hadapan Abdul Hamid. Apa kata Theodor kepada Sultan Abdul Hamid? Sultan, berikan kami tanah sepetak saja agar kami orang-orang Yahudi Israel ini bisa menempati tempat di Palestina. Itu permintaan Theodor Herzl, seorang Yahudi Jerman yang datang ke hadapan Sultan Abdul Hamid II pada masa Daulah Utsmani atau Turki Utsmani. Apa kata Sultan Abdul Hamid? Walaupun taruhannya harga diriku dan nyawaku tidak akan kukasihkan kepadamu meskipun hanya sedikit. Apa jawaban Theodor Herzl? Kami punya harta uang yang banyak. Kita bisa bekerja sama dan kami akan membebaskan hutang-hutang Turki Utsmani kepada negara-negara yang ada. Kata Theodor Herzl, pemimpin Yahudi itu. Apa jawaban daripada Sultan Abdul Hamid? Kami tidak akan berkongsi dan bersekutu kepada pengkhianat-pengkhianat seperti kalian yang menurunkan sifat karakter nenek moyang kalian. Merah padam Pak muka Theodor Herzl itu. Orang Yahudi Israel ini punya duit. Apa kata mereka? Cara kami untuk menguasai dunia bukan dengan yang lain, tapi kami kuasai ekonomi. Kalau kita hari ini pahamnya bahwa Yahudi itu ini urusan politik, salah. Urusan Yahudi ini ingin mengambil Palestina ini itu sudah dari dulu. Baginda Nabi Muhammad SAW pada masa Umar bin Al-Khattab, pada masa sahabat, pada masa tabi'in, pada masa tabi'in, sampai pada masa Turki Utsmani, sampai hari ini. Tujuan mereka mengambil. Apa yang dikatakan oleh Sultan Abdul Hamid? Hari ini kalian tempati sepetak tanah. Kalian cuma numpang. Besok semua orang yang ada di situ kalian gusur. Itu disampaikan oleh Sultan Abdul Hamid pada tahun 1700. Terjadi pada tahun 1926. Pindah orang-orang Yahudi tadi datang ke Palestina yang tadinya sudah diberikan tempat oleh Kemal Atatürk. Sedikit demi sedikit orang-orang Gaza, orang-orang Palestina mereka singkirkan. Makanya kita berharap kepada Pak Prabowo jangan coba-coba mengambil kebijakan untuk membuat atau memberikan tempat bagi orang-orang Gaza untuk pindah ke Indonesia. Ini bukan persoalan mereka mau pindah atau tidak. Mereka menjaga tanah sakral. Kembali kepada poin tadi. Nah, apa yang dilakukan oleh Yahudi? Menguasai ekonomi. Sekarang pertanyaannya, itu lumbung kekuasaan mereka dan kekuatan. Kalau kita masih membeli produk Israel, berarti kita masih membunuh kawan-kawan kita sendiri. Bahkan oleh ulama internasional muncul fatwa tentang jihad. Siapapun yang ingin berjihad silahkan. Fatwa internasional meskipun ditolak atau dibantah, bukan dibantah, direspon oleh dua negara, Saudi Arabia, begitu juga Mesir, untuk tidak melakukan. Tapi kata para ulama internasional yang lain, dalam pandangan Syekh Yusuf Al-Qaradawi, boleh saja berjihad jika memang ini sudah mengancam betul. Karena ini persoalannya bukan lagi perang politik, tapi perang agama. Inilah yang kemudian dilakukan. Nah, kalau kita masih mengaku mencintai sesama Muslim, seharusnya kita mencintai rakyat-rakyat Palestina, saudara-saudara kita di Palestina. Kita hari ini memboikot atau jihad ekonomi melawan produk-produk daripada Israel. Kuat apa tak kuat? Sanggup apa tak sanggup? Itu jihad ekonomi, Pak. Jihad ekonomi. Jihad ekonomi. Karena perang kita itu sekarang. Salah satu cara mereka mengumpulkan dana dari situ, Pak. Makanya banyak sekali produk-produk Israel itu yang sebagian daripada pendapatannya diberikan kepada Israel untuk membeli senjata
peralatan untuk membombardir saudara-saudara kita di Palestina. Maka kata kuncinya adalah, kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hari ini kata para ulama, salah satu bentuk cinta kita kepada mereka adalah jihad ekonomi, menolak semua unsur yang berbau Israel, yang berbau Yahudi. Satu. Yang kedua, tidak bekerja sama dengan Israel ataupun Yahudi ataupun negara-negara yang masih ikut campur dengan atau membantu Israel seperti Amerika, Perancis, Jerman. Itu masih membantu. Nah, kita jangan pula kita yang ikut kerjasama dengan mereka. Dan ini sudah disampaikan oleh ulama. Majelis Ulama Indonesia menyampaikan, haram hukumnya bagi seorang muslim bekerja sama kepada pendukung-pendukung Israel. Karena mereka bertujuan untuk menghancurkan umat muslim. Nah, di sini poin penting Bapak Ibu. Itu fitnah yang pertama, kata Nabi. Memperbaiki hubungan sesama muslim, karena kelak di akhir zaman, kata Nabi, yang hilang di antara umat muslim satu dengan yang lain adalah perhatian, dan mereka hanya berpikir akan diri mereka sendiri. Saya kutip pernyataan daripada Kunto Wijoyo. Kata Kunto Wijoyo dalam tulisannya, sudah hendak saatnya umat muslim itu soleh secara pribadi. Namanya, kata Kunto Wijoyo, sudah saatnya umat muslim hari ini social piety, soleh berjamaah. Bagaimana maksudnya soleh berjamaah itu? Kita terangkan Pak. Soleh berjamaah itu adalah kita sekarang turunkan ego, tumbuhkan semangat, tumbuhkan jihad, tumbuhkan kekuatan untuk mengajak umat muslim sama-sama. Anak-anakku, jangan kalian beli produk. Itu namanya social piety, soleh bersama. Hei umat muslim, yuk kita sholat ke masjid berjamaah. Namanya social piety. Hei umat muslim yang lain, yuk kita lihat tetangga kita yang miskin. Kita ulurkan tangan sama-sama. Namanya social piety. Hei umat muslim, yuk kita bangun masjid ini sama-sama dengan keimanan. Itu social piety. Bukan lagi berpikir yang penting aku tahajudku jalan, duhaku oke, sholatku 5 waktu di masjid. Kalau masih begini pola pikirnya, maka umat muslim tidak akan pernah bisa bersatu. Tidak akan pernah bisa. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Apakah ada satu kampung misal, di kampung tersebut ada seorang ustadz alim atau ada orang alim yang lain, tapi kealimannya tidak bisa mengajak orang lain kepada kebaikan. Satu ketika kampung tersebut ada seorang, mohon maaf, yang melakukan perbuatan maksiat, baik itu zina ataupun minum khamar ataupun kemaksiatan yang lain. Kira-kira yang dapat azabnya satu kampung atau cuma orang yang melakukan saja? Satu kampung. Nah, ini pentingnya Pak. Makanya kalau satu kampung kira-kira, ya Allah, yang melakukan dosa sianu kok kami yang dapat? Jawaban Allah sederhana, ente diam. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Dihancurkan oleh Allah semua. Kenapa dihancurkan semuanya? Karena orang yang mengerti, yang alim, tidak mau tahu dengan urusan kemaksiatan orang lain dan kemungkaran yang lain. Ini kondisi kita hari ini Pak. Maka Bapak Ibu buka mata kita hari ini. Berapa banyak merajalela di tengah kita hari ini kemungkaran dan kemaksiatan. Jangan lagi kita berpangku tangan hanya kepada penguasa. Iya kalau penguasa pro kita. Kalau penguasanya pro kepada, mohon maaf, kemaksiatan itu sendiri. Gimana coba? Disinilah butuh adanya kerjasama. Makanya kalau ada di kampung itu orang berzina, satu kampung protes, mohon maaf ya, dibakarnya Pak. Itu sekarang ini kita harus hati-hati Pak. Ada pencuri, maling. Kalau yang dimaling itu tidak sampai 2 juta, masuk langsung keluar. Sekarang begitu Pak.
Di bawah 2 juta, masuk sebentar langsung keluar. Tidak diproses. Itu kalau seandainya kayak gini kerjaannya, itu mohon maaf, besok dia maling cuma dapat 500.000 keluar. Besok dia maling lagi dapat 500.000 keluar. Kalau 10 kali dia maling, sudah berapa? Sampai di sini bisa dipahami maksudnya Bapak Ibu. Di atas 2 juta Pak baru diproses. Sampai-sampai keluar satu pernyataan dari salah seorang pemuka kampung itu. Besok kami kalau ada maling tidak lagi kami laporkan ke polisi. Kami bakar kata dia. Wah itu marah, lebih bahaya lagi. Ini menjadi masalah juga. Artinya apa? Kondusivitasnya sudah tidak. Kalau kita bakar, kita bunuh maling nih. Yang salah siapa? Yang maling atau kita? Yang maling atau kita yang salah? Kita yang salah. Tapi kalau dia maling cuma 2 juta, tidak diproses, masuk keluar. Sekarang apa solusinya Pak? Nah, ini poin penting yang kita sampaikan. Artinya keadaan kita sekarang. Maka kita harus pandai-pandai Pak menempatkan diri. Salah buat kita yang salah. Salah buat kita yang kena. Nah, ini yang susah sekarang. Yang sangat-sangat susah sekali. Tidak bisa diproses. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ini ada alasan juga kenapa hukum ini muncul. Bukan tanpa sebab. Nah, ini yang tahu adalah orang-orang yang hukum. Sehingga kita juga berharap tidak seperti ini seharusnya. Ini juga melegalkan, bukan melegalkan sebenarnya. Memberikan peluang kepada para pelaku-pelaku kemungkaran. Untuk tetap eksis melakukan perbuatan mereka. Mereka tak takut dengan hukuman Pak. Karena kalau cuma di bawah 2 juta. Mereka maling, kemudian masuk, ditangkap, kemudian dia serahkan kepada, tidak diproses, kemudian dipulangkan. Artinya keresahan akan tetap terjadi. Keresahan akan tetap terjadi. Nah, kalau kita diam dengan keadaan seperti ini, berarti kita sedang mengaminkan kemungkaran yang merajalela. Tapi kata Nabi tenang. Memang begitu sunnahnya akhir zaman kata Nabi. Sunnahnya di akhir zaman. Itu yang kedua. Yang ketiga kata Nabi. وَتَجِئُ فِتَنٌ فَيُدَقِّقُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ فَتَجِئُ الْفِتْنَةِ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنْ هَذِهِ مُهْلِكَتِي. Apa kata Nabi? Datang kepada kalian, pada umat setelahku kata Nabi, fitnah-fitnah. Kemudian sahabat berkata, ini adalah kehancuran masa-masa kehancuranku, masa-masa kehancuranku kata para sahabat yang lain. Ini fitnah yang dimaksud oleh Nabi adalah fitnah di tengah umat muslim, akan banyak fitnah. Apapun bentuk fitnahnya di tengah umat muslim, di tengah orang-orang beriman, ancamannya bagi mereka adalah yang tidak kuat iman, maka mereka akan mengikuti kerusakan fitnah tersebut. Sehingga disampaikan oleh Nabi dalam hadis tersebut, "Faman ahabba minkum an yuzahzaha anin nar." Barang siapa yang pengen selamat daripada kemungkaran tersebut atau pengen selamat daripada api neraka dan ingin dimasukkan ke dalam surga, falyudrik mautatahu, agar dia mengerti kematiannya, apakah kematiannya dalam keadaan beriman dengan Allah dan hari akhir atau berada pada fitnah tersebut. Nah, ini yang berat itu ini Pak. Fitnah ini. Ini kalau dirincikan fitnah ini Bapak Ibu ada sekitar 200 lebih hadis tentang fitnah tersebut. Zina, khamar, kemudian riba, kemungkaran yang lain. Perempuan, laki-laki yang durhaka kepada orang tua. Semua ini fitnah Pak. Kapan waktu kita coba rincikan fitnah-fitnah tersebut. Satu-satu Pak. Kalau dalam kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 30 hadis. Kata Syekh Hasim Al-As'ari dalam kitab tersebut, 30 hadis tersebut bagian daripada fitnah yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis tersebut. 30. Salah satu di antara 30 tersebut, bermunculan manusia-manusia munafik di akhir zaman yang mereka semua itu kata Nabi cenderung kepada kemungkaran dan kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, kondisi kita sekarang di akhir zaman ini kata Nabi seperti itu. Maka kata Nabi perkuat. Kalau kalian ingin selamat kata Nabi,
mau dimasukkan ke dalam neraka, maka berimanlah kepada Allah dan hari akhir. Satu. Yang kedua kata Nabi, jika pengen selamat kata Nabi, kalau tidak kuat iman maka beruzlahlah. Kalau masih kuat iman kata Nabi yang ketiga, tetap bersama dengan jamaah. Tapi jangan ikut kesalahan mereka. Misal, salah satu fitnah kita adalah pemimpin zalim. Jangan kita masuk dalam kezaliman dia. Jangan kita ikut-ikutan dalam berbuat zalim. Lebih baik mana? Lebih baik dimutasi atau kita ikut maksiat? Nah, ini kan pertanyaan yang berat, Ustaz. Pilihan yang berat. Bapak Ibu pilih mana? Kalau tidak mau ikut korupsi sama para pemimpin berarti dimutasi. Dimutasi yang jauh sekali misalkan. Tapi kalau tidak mau dimutasi, ikut korupsi. Sekarang pilih yang mana? Kalau kita ikut korupsi salah, kalau tidak ikut kita kena fitnah atau dimutasi. Inilah pilihannya tergantung pada keimanan kita, Pak. Sekuat apa kita? Seberiman apa kita? Mana yang kita pilih? Tetap beriman kepada Allah atau berada pada posisi yang lain? Inilah yang kemudian menjadi persoalan kita di akhir zaman yang disebut dengan dilematis keadilan dan dilema kebaikan-kebaikan di akhir zaman. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa menjadi pedoman bagi kita agar bisa menjadi orang-orang yang tetap beriman kepada Allah dan tetap berada pada posisi kebaikan yang tepat. InsyaAllah kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil. Silakan Pak Ketua. Boleh Pak Ketua. Masya Allah, itu dia, betul juga ya. Untung tak dikaji kemarin ini Ketua ya. Aliran sesat ya kan. Baik Bapak Ibu sekalian berbahagia. Ini juga adalah PR kita bersama, termasuk PR daripada Majelis Ulama Indonesia. Salah satu program daripada, program daripada pluralisme adalah mengumpulkan semua agama-agama di dalam satu pondok, Pak. Ini ada pondok namanya pondok pondok pesantren lintas agama. Diasuh satu ada pendetanya, ada kiainya, ada juga dari agama-agama yang lain. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, ini adalah program pluralisme. Tahu pluralisme Bapak Ibu? Pluralisme itu begini, mengakui kebenaran agama-agama yang lain. Kalau pluralisasi, mengakui keberadaan agama-agama yang lain. Kalau kita mengakui keberadaan agama yang lain, itu termasuk dalam undang-undang. Memang harus. Karena agama-agama ini tertulis dalam undang-undang. Tapi kalau kita dituntut mengakui kebenaran agama-agama yang lain, itu yang disebut dengan pluralisme dalam agama. Salah satu programnya adalah menunjukkan kepada kita semua bahwa semua agama itu semuanya sama. Sama-sama benar, hanya saja jalan menuju Tuhan itu berbeda. Sampai di sini paham? Dibangunlah Bapak Ibu untuk membangun komunikasi yang baik, perdamaian antar agama, dibangunlah yang disebut dengan pondok pesantren lintas agama. Satu. Yang kedua, pada masa Gus Dur dan Musda Mulia, dibangunlah satu komunitas yang di dalam komunitas ini berkumpullah semua para pemuka-pemuka dari berbagai macam agama berkumpul jadi satu. Tahu Bapak Ibu tujuannya apa? Ingin mengatakan kepada mereka bahwa semua agama itu sama, hanya saja jalan kita menuju Tuhan itu yang beda. Kira-kira sesat apa tak sesat? Masalah apa tidak? Sekarang pertanyaan saya, kita tidak cepat ambil sikap. Kalau kita tak cepat ambil sikap, kita rusak. Maka pesantren lintas agama ini Bapak Ibu, mohon maaf betul. Ini memang produk atau memang program daripada
pluralisme agama. Kalau di dalam ini terjadi, mohon maaf, terjadi perdamaian, mereka akan katakan kepada dunia, perhatikan, wahai dunia, saksikan dengan baik. Di dalam pesantren ini kami semua agama berdamai. Dia tunjukkan kepada dunia. Pertanyaan saya adalah, betulkah ketika agama ini dikumpulkan bersama dalam kedamaian? Kita lihat. Kalau Islam yang pegang, bagaimana? Kalau Kristen yang pegang, bagaimana? Kalau Buddha yang pegang, bagaimana? Kalau Yahudi yang pegang, bagaimana? Kita lihat Pak, kita rujuk saja kepada sejarah. Perhatikan sejarah kita. Semua negara yang berada dalam pegangan orang-orang yang bukan beragama Islam, apa yang terjadi? Umat Islam dihabisi Pak. Dihabisi. India. Siapa pemegang pertama Pak? Presidennya orang apa? Tokoh-tokohnya orang apa? Apa yang mereka lakukan terhadap umat muslim? Salat saja kita dihabisi Pak. Mana kata mereka perdamaian? Apa tujuannya pluralisme agama ini? Tujuan pluralisme agama ini satu saja. Biar kita umat muslim ini ragu dengan kebenaran agama Islam. Sama Pak, pesantren, pondok pesantren lintas agama ingin menunjukkan kepada kita, hei orang-orang beriman, jangan beriman terlalu kolot. Anda itu berlebihan beragama. Wong kita biasa aja kok, kami saling mengucapkan selamat Natal dan lain sebagainya kok, biasa aja. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Sehingga keluar dari situ kita akan berpikir, orang yang keluar itu ketika ada orang yang tidak mengucapkan selamat Natal, kata dia, Anda tidak bisa bertoleransi. Sedikit demi sedikit akidah kita dirusak sedikit demi sedikit. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Itu ketua ya. Jadi ini program ketua, sudah lama ini. Dulu pada masa Gus Dur dengan Musda Mulia. Ada namanya Bapak Ibu boleh buka nanti di Google, namanya Musda Mulia. Sekarang sudah jadi profesor, dosen di salah satu universitas. Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau Pak pelopornya. Dan perhatikan apa yang beliau sampaikan dalam program-program lintas agama itu. Mempersatukan agama. Dan apa perkataan Musda Mulia? Dari sekian banyak pemahaman beliau itu, syarat masuk surga itu 3. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada hari akhir, dan melakukan kebaikan. Jadi kalau Bapak tidak sholat, tidak apa-apa. Tidak zakat, tidak apa-apa. Tidak sholat, tidak apa-apa. Tidak puasa, tidak apa-apa. Tidak zakat, tidak apa-apa. Asal Bapak baik kepada orang. Apa kata mereka? Kami tidak butuh orang ahli agama. Kami butuh orang baik. Jadi baik Bapak kepada sesama manusia pasti masuk surga. Sehingga ditanyakan sama beliau, bagaimana kalau ada orang dia, muslim dia, tapi kok suka ngebom orang? Pertanyaan kayak gitu tuh pertanyaan jebakan Pak. Nah, insya Allah lain waktu kita bahas kalau masalah ini Pak ya. Panjang, ada pluralisme, liberalisme dan lain sebagainya. Insya Allah mudah-mudahan lain waktu kalau kita ditemukan kembali dengan izin Allah kita sampaikan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.